Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat, rekan-rekan Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Jepara. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Terima kasih saya haturkan kepada panjenengan semua yang telah berkenan mengikuti kegiatan siang hari ini dan telah meluangkan waktunya. Selanjutnya, tujuan saya pada siang hari ini adalah menyampaikan aksi nyata modul 1, modul yang telah saya pelajari dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya sudah menyelesaikan 4 sub modul. Modul yang 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi dan misi, dan 1.4 tentang budaya positif. Nah, pasti Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar ya, budaya positif itu apa? Sudah pernah mendengar? Sahabat, okay. Kira-kira budaya positif itu apa? Ada yang mau berpendapat? Dari kata budaya positif, sinten? Mbak Lia, Bu Lia? Menurut saya budaya positif terutama yang bisa diterapkan di sekolah yaitu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang biasa dilakukan di sekolah, baik dari sikap, perilaku maupun ucapan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Lia. Ya, betul sekali apa yang sudah disampaikan Bu Lia, bahwa budaya positif itu tentang nilai-nilai kebaikan yang sudah diterapkan di dalam sekolah. Nah, di sini saya itu bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu guru sekalian, namun saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi tentang budaya positif baik yang sudah kita jalankan di sekolah maupun yang belum. Selanjutnya, nah ini kita nanti menjelaskan tentang ini ya, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya ucapkan selamat datang dan salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SMP Negeri 2 Jepara, di SMP kita tercinta ini. Nanti kita akan membahas tentang konsep utama modul budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, yang keempat teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi. Yang pertama kita mempelajari tentang perubahan paradigma belajar. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu ada menuntut, berhamba pada murid, kemudian pendidik itu ibarat seorang petani. Menuntun artinya sebagai among. Among itu apa gitu, Bapak Ibu? Dari bahasa Jawa ada arti among ya? Apa itu among? Ngomong. Kalau dalam arti saya, ya Bu, ngomong
ngomong itu bahasa Indonesia apa? Apa Pak? Ya, jadi itu menuntut itu amal. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk dapat menuntun kodrat yang sudah ada pada diri seorang murid. Jadi tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, kita pasti sudah tahu bahwa setiap individu, setiap murid itu memiliki kodratnya masing-masing, punya potensi masing-masing, ya. Ada yang suka dengan pelajaran, ada yang suka dengan olahraga, ada yang suka seni, ya ada yang suka matematika. Itu kayaknya menyindir. Nah itu ya, banyak potensi yang ada pada anak. Jadi kita itu sebagai guru memang tidak bisa menyamaratakan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kemudian berhamba pada murid itu artinya pendidikan itu berpihak pada murid sesuai dengan bakat dan minatnya, dan kemampuan anak bukan sesuai dengan kemauan pendidik. Selanjutnya, pendidik sebagai ibarat seorang petani. Nah, tadi kita setiap anak itu tadi diciptakan dengan kodratnya sendiri-sendiri. Ada yang sebagai apa tadi? Olahraga, ya suka olahraga, atlet misalkan. Ada seorang yang suka nyanyi. Nah, di sini kan kita punya lahan itu berupa bentuk sekolah. Sedangkan bibitnya itu anak-anak tadi. Jadi kita harus bisa merawat. Misalkan tadi seorang atlet ya kita rawat dengan cara atlet. Seorang penyanyi kita arahkan menjadi seorang penyanyi gitu misalkan. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kodratnya, dari tahap perkembangannya sesuai dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita itu juga dituntut untuk di sini menuntun anak sesuai kodrat. Di sini ada dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, pasti Bapak Ibu guru sudah pernah mendengar. Kodrat alam itu kodrat apa, Bu? Pak? Alam berarti sesuai dengan lingkungannya. Misalkan kita di sini kan Jepara lingkungannya apa? Pesisir, ya? Pantai. Nah, misalkan di sini ada mapel prakarya, ya Bu. Jadi misalkan ada subbab tentang mempelajari pengolahan ikan, bisa jadi pemanfaatan ikan, ya kan? Bisa jadi seperti itu. Terus apalagi misalkan gimana, Pak? Nah, bisa jadi boleh itu kan. Siapa tahu dia ya misalkan buat keterampilan jaring boleh, ya. Iya bisa juga, itu kan nanti bisa dijual belikan. Nah, nanti segi ekonomis begitu. Contohnya untuk kodrat alam. Kemudian yang kedua kodrat zaman. Zaman berarti di sini kan eranya sudah era digital, ya. Nah, kita pendidikan sudah abad 21. Kalau untuk sekolah ini banyak sudah menggunakan teknologi, misalkan Office, kemudian Canva, Quizzes, banyak itu. Kalau di sekolah kita sudah banyak penggunaannya. Nah, dari ya, kita lanjutkan. Dari berbagai macam tadi potensi yang ada potensi yang sudah ada tadi, kita sambungkan dengan kurikulum atau kita hubungkan dengan kurikulum yang sudah dicanangkan
oleh pemerintah, yaitu kurikulum merdeka dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Apa aja, Bu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, berkebenaan global. Yang keempat, berpikir kreatif, bernalar kritis. Kemudian yang terakhir, mandiri. Nah, mandiri itu tujuan dari kelima dimensi itu, Ibu. Jadi siswa itu diminta atau dituntut untuk menjadi seorang yang mandiri. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk kata-kata disiplin itu udah familiar ya. Disiplin apa, Bu? Disiplin itu peraturan. Pasti yang ada di benak kita tentang peraturan. Disiplin itu harus teratur. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan sendiri, nilai-nilai yang sudah diterapkan secara umum, ya, universal. Nah, selanjutnya, di sini disiplin positif itu kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering hubungan dengan hukuman. Biasanya kalau tidak disiplin kita akan menghukum, ya. Itu yang umum di sekolah, ya. Misalkan itu membersihkan WC, bisa jadi. Nanti kita lihat apakah menghukum. Oh iya, misalkan diulang lagi menulis kali materi hari ini 10 kali misalkan, ya. Nah, kita nanti lihat apakah tepat untuk hukuman tersebut. Gimana, Pak? Kurang tepat, ya. Nanti kita diskusikan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi biasanya kalau disiplin, nggak disiplin, nanti kan misalkan Bu Nunuk sendiri coba bisa cerita anak-anak yang kurang disiplin gimana contohnya? Monggo Bu Nunuk. Seperti yang kita lihat di lingkungan sekolah kita sendiri, ya, sehari-hari itu anak-anak yang kurang disiplin itu banyak sekali. Misalkan saja dilihat dari pertama kali masuk gerbang sekolah itu saja sudah banyak sekali yang tidak disiplin. Contohnya tidak memakai dasi, terus ada yang kaos kakinya tidak sesuai dengan standar yang diberikan sekolah, ya. Terus untuk ketika di dalam kelas anak-anak banyak yang tidak masih banyak yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Terus ada juga yang masih terlambat. Terus banyak juga anak yang agresif dalam berperilaku. Contohnya kalau di dalam kelas itu ada Bapak Ibu guru yang mengajar itu banyak yang celmang-celmong sendiri. Ada yang ngomong sendiri. Kalau ngomong sama teman-temannya saya bisa maklum lah. Kalau ngomong sendiri itu loh yang kalau ngomong sendiri berarti obatnya habis, ya, seperti itu. Terus ketika jam pelajaran juga banyak anak yang masih datang ke kantin atau masih jajan lah, gitu. Ya, contoh kecilnya seperti itu. Tepuk tangan pada Bu Nunuk. Nah, seperti itu, ya, banyak sekali cerita-cerita tentang disiplin anak-anak di SMP Negeri 2 ini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, motivasi intrinsik itu dari kata, iya betul, bijak.
Jadi intrinsik itu dari dalam diri sendiri, bukan ekstrinsik. Ekstrinsik dari luar. Dari itu tadi adanya peraturan, kemudian adanya hukuman. Jadi mereka terpaksa gitu loh Bu. Nah kalau namanya disiplin positif itu berarti dia harus namanya apa ya berarti dari dirinya itu sudah menerima, sudah sadar ya. Dapat hidayah dari Allah untuk ya ada kesadaran dari dalam untuk melaksanakan nilai-nilai universal tadi. Itu yang namanya disiplin positif. Nah ini ya Bu. Jadi disiplin positif salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kalau ada sogokan, ya ada ancaman, ada hukuman, berarti itu kan dari luar, motivasi ekstrinsik seperti itu Bu. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang atau keyakinan seseorang. Contohnya seperti tadi dari profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, kemudian ada toleransi, hormat, integritas, mandiri, empati, percaya diri, tanggung jawab dan lain sebagainya. Ini termasuk nilai-nilai universal, nilai-nilai keyakinan. Nah, sebagai seorang manusia kita pasti melakukan suatu tindakan itu dengan tujuan ya Bu Mas. Kemudian kita melakukan tujuan itu pasti pengen adanya suatu imbalan atau kebutuhan kita terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, kemudian penguasaan itu power. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup pasti Bapak Ibu sudah paham apa itu aja. Pertama, makanan. Yang kedua, rumah ya. Yang ketiga, pakaian, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup itu termasuk fisik, ya, fisik maupun biologis. Seperti itu. Kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima. Nah, untuk kasih sayang dan rasa diterima, misalkan saya pengen bergabung dengan kelompok jenengan, misalkan itu kan merupakan rasa diterima. Kemudian kasih sayang bisa jadi saya menyayangi atau disayangi orang lain, seperti itu. Ada juga banyak sepertinya dari murid-murid kita yang aktif ya Bu, aktif ternyata dia itu membutuhkan kasih sayang atau perhatian. Ada juga yang ternyata dia itu memendam atau tidak diterima oleh kelompoknya. Ya, ada yang sepertinya dibully gitu. Gimana Bu? Ya betul, dikucilkan oleh teman-temannya ya Bu. Nah tanpa kita sadari ternyata banyak seperti itu. Kemudian untuk kebebasan sendiri itu dia ingin bergerak atau ingin mencoba sesuatu yang baru dan menarik bagi mereka. Oke. Jadi untuk kebebasan mungkin orang atau anak-anak yang kurang perhatian dari rumah, kemudian di sekolah dia melakukan perilaku yang menyimpang, kemudian mencari perhatian guru itu ya Bu. Kemudian untuk kesenangan itu dia ya ini melampiaskan, pengen di sekolah itu disenangi teman-temannya, bisa jadi seperti itu. Kemudian penguasaan power itu dia ingin lebih daripada teman yang lain. Gimana Bu? Oh iya, ada ketua suku, ada ketua geng, biasanya seperti itu penguasaannya. Kemudian dia
ada namanya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, di sini ada namanya identitas gagal dan identitas sukses. Menurut Bapak Ibu, hukuman itu termasuk identitas gagal atau identitas sukses? Gagal itu kan berarti gimana? Hukuman berarti gagal atau sukses? Gagal, betul. Kalau penghargaan? Sukses. Nah, kita cari tahu apakah betul ya. Selama ini kan adanya sistem ranking di sekolah ya Bu. Nah, ranking itu apakah gagal atau sukses? Nah, sebelum ke situ kita lihat motivasi dulu. Motivasi adalah dorongan yang ditimbulkan pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi tadi ada berapa Bu? Ada dua ya. Yang pertama apa tadi? Intrinsik atau dari dalam. Yang kedua ekstrinsik, itu dari luar. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti dia apa? Kalau biar tidak menghindari tidak adanya hukuman atau ketidaknyamanan, berarti ekstrinsik. Motivasi ini bersifat internal, menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, tadi misalkan ada yang terpaksa memakai kaos kaki sesuai dengan standar SMP 2 biar tidak dapat hukuman dari Bu Nunuk misalkan. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik karena tidak dari dalam. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini termasuk apa? Ekstrinsik juga karena dari orang lain. Misalkan untuk mendapatkan pujian. Nah, misalkan tadi dia pengen menunjukkan pada gurunya kalau dia itu bisa menyanyi, kemudian diberi penghargaan oleh guru berupa nilai yang bagus dan disampaikan kepada teman-teman yang lain, itu termasuk bagaimana Bu? Ada yang ingin berpendapat? Misalkan Bu Eko punya murid yang pintar nyanyi, kemudian Bu Eko menyampaikan di kelas, ini loh masnya memuji-muji anak itu. Menurut Bu Eko bagaimana? Boleh maju Bu, berpendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita misalkan menilai anak menyanyi, kemudian suaranya bagus, kemudian menurut vokal, ada intonasi dan sebagainya itu bagus, memang kita apresiasi dengan memberi nilai yang baik. Kemudian perlu kita berikan contoh kepada teman-teman yang lain supaya dia memperhatikan waktu menyanyi, entah itu artikulasi atau intonasinya, kemudian ada prasernya dalam menyanyi itu dia benar. Nah, itu wajib ditiru. Jangan asal-asalan nyanyi, karena anak-anak sekarang itu kalau suruh nyanyi biasanya itu nggak mau buka mulut, kemudian seenaknya sendiri, tempo tidak diperhatikan, kemudian asal-asalan nyanyi. Kemudian kalau di depan dia nyanyi itu pelan, tapi kalau di belakang ngomongnya selalu keras. Terus biasanya begitu saya beri contoh, nah ini coba, ini ada temanmu, kalau ini diperhatikan, nah contohnya seperti ini, boleh, tetapi kita tidak boleh selalu menyanjung satu orang karena nanti yang lain kok sing iku sing dipuji-puji gitu. Jadi kita samakan, pokoknya kita nanti kalau misalnya ada maju lagi, ya kita apresiasi, oh bagus, kurangnya hanya di ini, misalkan kurang artikulasinya, kurang jelas dan sebagainya. Jadi kita tidak memuji satu orang, nanti yang satu kelasnya mungkin kan merasa kok sing ditanjung satu ya, saya kok sudah merasa bagus, saya sudah merasa maju dengan suara yang bagus, kok menurut Bu Eko masih kurang. Tapi saya tidak pernah yang namanya anak nyanyi saya katakan jelek, kurang begini, cuma oke, bagus, cuma kurangnya hanya beberapa.
Jadi kalau sanjungan kepada anak itu pasti diberikan, tetapi kita jangan sampai menyakiti anak-anak yang lain intinya, karena merasa kok saya paling jelek. Begitu ya Mbak. Nah, itu contoh yang biar ditiru oleh anak-anak cara menyanyi yang betul seperti apa. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Eko yang telah memberikan contoh. Jadi betul sekali ya kata Bu Eko. Walaupun ada anak yang dalam teknik menyanyi itu sangat bagus, terus diberi penghargaan berupa sanjungan, tapi tidak boleh merendahkan teman-teman yang lain. Supaya apa? Supaya anak yang lain itu tidak iri, supaya anak yang lain juga termotivasi agar mereka dapat belajar bernyanyi lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi motivasi intrinsik itu tadi dia memiliki kesadaran akan nilai-nilai kebajikan yang sudah ia yakini. Nah, ini Bu, jadi konsep disiplin dengan identitas gagal itu berupa hukuman dan penghargaan. Di sini penghargaan itu dalam bentuk barang. Misalkan di rumah punya anak kecil atau dulu ibu punya anak, misalkan dia sudah bisa membaca satu kalimat, terus jenengan paringi sogokan berupa es krim, ya kan Bu? Berarti kan dia punya mau belajar karena mendapatkan es krim tadi. Nah, ini penghargaannya berupa barang. Kalau berupa kalimat, oh bagus, oh tepat sekali. Nah, itu tidak apa-apa. Itu karena untuk memotivasi pada dirinya sendiri atau teman-teman yang lain. Nah, hukuman di sini sangat jelas kalau itu termasuk konsep disiplin yang gagal. Nah, di sini hukuman itu akan menyakiti. Misalkan dia bisa jadi menjadi dendam, ya kan Bu, pada gurunya. Misalkan kita aja kalau dicemomongi teman dengan kata-kata yang kasar aja udah sakit hati kadang ya Bu. Nah, setiap orang kan punya perasaan berbeda-beda. Nah, di sini kalau apalagi hukuman berupa fisik, pasti dia akan mengingat sampai dewasa nanti akan mengingat terus. Kemudian tidak nyaman, menjadi tidak suka dengan gurunya. Murid merasa takut, apalagi kalau di pelajaran saya, padahal saya tidak ngapa-ngapain itu di matematika, apalagi ada bununu atau kabur itu karena dari BK. Iya, matematika itu dasarnya memang Bu. Kemudian karena hukuman itu kadang memaksa, mereka terpaksa menaati. Kalau tidak nanti dapat hukuman. Kemudian menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri atau tidak percaya diri. Hukuman bersifat tidak terencana. Biasanya kalau ada anak yang datang terlambat, terus disuruh, kalau zaman dulu disuruh keliling lapangan dulu, ya kan Bu? Nah itu kan kadang tidak disepakati dengan teman-temannya, langsung aja gurunya minta, coba kamu sana keluar, keliling lapangan dulu 10 kali. Kayaknya dulu seperti itu, tapi sekarang tidak ada ya Bu. Kemudian masih itu mungkin latihan fisik ya Bu. Oh gitu. Iya betul. Jadi di sini kita konteksnya di sekolah, di kelas kita masing-masing ya Bu. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi tadi tidak diajak diskusi. Kalau misalkan dia terlambat, harusnya kan tanya dulu kenapa dia terlambat, alasannya apa, kira-kira bagaimana kamu menyelesaikan ini gitu. Hukuman bersifat satu arah. Jadi dari pihak guru memberikan, kemudian murid terpaksa menaati.
ya kan Bu, yang ada yang suruh lari tadi, ya udah daripada tambah hukumannya gitu kan Bu misalnya. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Anak-anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, kata-kata juga tadi bisa menyinggung psikis anak. Nah, ini konsep disiplin yang gagal yang kedua yaitu penghargaan. Di sini penghargaan secara benda ya. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya tadi misalkan anak bisa membaca satu kalimat diberi es krim, dan nanti bisa satu paragraf diberi apa? Pasti gitu kan Bu? Ya kan Bu? Ya. Ini juga kita sebagai guru mengedukasi untuk kepada selain kepada murid, kepada anaknya juga. Kemudian penghargaan itu tidak efektif karena dia pengen imbal balik, ada ya kan Bu, ada imbal baliknya. Gimana Bu? Iya, karena tidak dari dalam diri sendiri tadi. Penghargaan akan merusak hubungan. Contohnya misalkan tadi ada anak yang pintar matematika terus saya puji-puji misalkan. Nah, anak-anak yang lain jadi iri. Kemudian kita disangka untuk apa Bu namanya? Pilih kasih. Okay. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Jadi kalau misalkan sudah dapat es krim, terus nggak mau belajar lagi, nggak mau berlatih yang lebih keras lagi, seperti itu. Kemudian penghargaan itu menghukum. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi, dan yang kedua itu restitusi. Jujur ini restitusi saya baru dengar saat mempelajari modul 1.4. Ya nanti kita coba pelajari ya Bu. Untuk konsekuensi pasti Bapak Ibu sudah paham ya. Coba saya minta untuk siapa ya yang mau menyampaikan pendapatnya tentang konsekuensi? Pak Wahab, monggo. Ya menurut ya apa ini ada 3 guru bahasa Indonesia. Konsekuensi itu arti dasarnya apa Bu? Harus menerima konsekuensi, akibatnya Bu. Nah, hasil. Nah, akibat dari suatu perbuatan. Nah, betul. Jadi misalkan anak ibu di rumah itu menumpahkan air di dalam gelas, nggak sengaja misalkan. Nah, konsekuensinya biasanya ibu bagaimana sikapnya? Bunda mungkin bisa bercerita. Pasti putranya pernah menumpahkan dulu waktu kecil. Konsekuensinya adalah misalkan menumpahkan air, suruh ambil lap kanipur. Tolong ini dilap. Nah, kalau karena kamu melakukan kesalahan, ya bersihkan. Siapa berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, betul sekali. Konsekuensi itu akibat. Gimana Bu? Kalau Bunda sabar Bu. Betul Pak Alsa, sabar ya. Ya pasti manusiawi gitu. Gak sedikit naik pasti. Ya. Tapi kita sebagai orang tua misalkan di rumah lebih baik diam dulu, istighfar dulu mungkin ya Bu, baru mengatakan kalau tadi berbuat, siapa yang berani berbuat, dia bertanggung jawab seperti itu. Nah, makanya ini Bu, kita diskusi bareng ya. Dari sini kita dapat melaksanakan nanti di kelas, terutama maupun di rumah. Apalagi yang masih punya balita, itu pasti membuat sedikit emosi. Nah, kita perlu mengepres tadi, menurunkan emosi. Ya lebih baik itu tadi diam dulu, berpikir gimana ya konsekuensi yang bagus seperti itu. Oke,
ada perbedaannya, beberapa identitas gagal dan sukses. Ibu, konsekuensinya harus terjadi, kemudian restitusi itu pilihan. Nah, nanti saya jelaskan apa itu restitusi. Nah, untuk konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Selanjutnya memerlukan monitoring. Jadi misalkan tadi kalau bija meminta putranya untuk mengelap dulu, terus kemudian kan pasti bija melihat lagi gitu, apakah benar sudah dilap apa belum. Nah, itu harus dimonitor. Ya, sudah bersih apa belum. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat dan lain sebagainya, ya. Nanti ini perbedaannya. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu gini, kalau misalkan ada murid yang melakukan pelanggaran, kita mencoba untuk berdiskusi dengan mereka. Jadi tidak asal langsung menghukum atau menyalahkan. Jadi mereka itu kita arahkan untuk kembali ke jalan yang benar, seperti itu Bu. Kalimatnya seperti itu. Nah, nanti ada namanya segitiga restitusi, langkah-langkah untuk melaksanakan restitusi. Nah, ciri-cirinya ada banyak ini Bu, namanya restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya Bu, jadi mereka itu kalau melakukan kesalahan tadi bukan kita harus gimana menyelesaikan, tapi mereka yang berpikir sendiri. Iya, belajar dari kesalahan karena pengalaman itu yang paling berharga, ya. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Misalkan kita nggak cocok dengan si A, gimana caranya kita memperbaiki hubungan dengan si A tadi? Yaitu dengan cara restitusi. Kemudian restitusi itu tawaran bukan paksaan. Kalau hukuman tadi kan suatu paksaan. Kamu harus ini, harus itu, pakai atribut ini, pakai atribut itu. Kalau restitusiku, dia mau berpikir sendiri. Gimana cara saya menyelesaikan? Gimana cara saya supaya menaati? Jadi guru itu mengarahkan, bukan apa namanya langsung kamu harus membersihkan itu, bukan. Tapi biar mereka yang berpikir sendiri. Dia gimana Bu? Iya, jadi iya, namanya itu dia berakibat ya Bu. Misalkan ada kayak gini, pasti nanti konsekuensinya seperti ini. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Kalau misalkan dia lapar, berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi apa? Survival tadi ya, bertahan hidup ya. Nah, misalkan lagi di rumah tidak diperhatikan oleh orang tuanya, di sekolah makanya dia mencari perhatian guru, berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi apa Bu? Iya, kasih sayang dan merasa diterima misalkan. Kemudian mencari biasanya restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi dari pada konsekuensi restitusi itu cara langkah-langkah yang paling baik dalam menyelesaikan permasalahan. Gimana Pak? Winning solution ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita mengarahkan bagaimana dia kembali ke karakter yang benar, tanggung jawabkah atau percaya dirikah atau yang lain. Kemudian
restitusi itu menguatkan, fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah tadi pada kelompoknya. Jadi setelah dia berpikir gimana restitusinya dengan diarahkan gurunya, dia bisa kembali dengan ke jalan yang benar ya Bu, ke kelompoknya. Ya Bu. Bentar Pak, bentar. Enggak didengar. Baik, terima kasih. Nah, seandainya ada anak yang di situ ketika melakukan kesalahan, tetapi dia tidak sesuai dengan konsep-konsep itu yang sudah dijelaskan, misalnya dia itu tidak ada beberapa pilihan, misalnya ini apa, bagaimana caranya, tidak mau misalnya, itu cara supaya anak tersebut bisa melakukan hal itu gimana itu caranya? Misalnya memecahkan apa jendela, misalnya kaca jendela. Nah di situ dia itu kebetulan tidak mau berpikir dengan seperti teman-temannya misalnya. Jadi terus terserah gitu, nggak mau tahu misalnya. Intinya seperti itu. Nah mungkin ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu. Monggo. Pak Bika mungkin apa Pak Handi, ada yang ingin berpendapat? Monggo Pak Andi. Ya ini kita diskusi, mungkin nanti ada jawaban yang lain. Monggo Pak Andi. Apa Pak Bika dulu atau Bu Nono? Iya. Ya, kalau mungkin ada hal seperti apa yang sudah diutarakan oleh Bapak Wahab ya. Intinya kan kita hanya mendampingi dan menuntun. Nah, paling tidak kita mencoba dari hati ke hati bahwa ya intinya satu, jangan menjudge anak dulu bahwa anak itu salah, itu satu. Yang kedua, kita dari hati ke hati kita bicara bahwa menuntun anak bahwa anak itu nanti bisa sadar dengan dirinya sendiri, bukan sadar karena nasihat atau sadar karena dari dari ucapan kita kamu salah, bukan. Jadi kita coba tuntun agar anak itu sadar bahwa dirinya itu salah, tapi sadarnya karena dirinya sendiri, bukan dari tuntunan kita. Contoh misal kalau seperti kaca pecah itu sebenarnya tindakan itu sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat bersama atau tidak. Nah, karena kan sebelumnya ada tadi ya keyakinan kelas ya, atau belum? Oh, di sini ya. Nanti ada keyakinan kelas Pak. Jadi setelah ini nanti ada keyakinan kelas yang mana itu bukan suatu aturan, tapi keyakinan kelas. Di mana anak itu kebersamaan membuat suatu keyakinan kelas yang dimana itu sesuai dengan persetujuan semuanya. Jadi nanti kita bisa tuntun apakah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Nah, akhirnya kan karena keyakinan kelas nanti kalau sudah jadi ditempel di depan, jadi anak bisa ingat terus. Oh, kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelas berarti tindakan atau yang kamu lakukan itu sesuai enggak. Nah, nanti kan dituntun seperti itu. Nah, saya pikir itu mungkin ada tambahan dari Pak Hasan. Terima kasih Pak Dwika. Beri aplaus dulu buat Pak Dwika. Selanjutnya Pak Andi, monggo memberi tambahan masukan. Cuma apa? Ini nanti biar. Jadi tidak terlihat. Apa yang disampaikan Pak Wahab tadi, anak-anak yang apa ya, dalam bahasa Jepang yang bluboh gitu ya. Apa? Gimana? Artinya tidak peduli cuek lah, nggak usah gitu ya. Itu memang tantangan dan apa yang akan kita lakukan tadi, apa yang disampaikan Bu Atika yang sebagai narasumber ini sebagai cara restitusi tadi memang menyikapi hal yang seperti itu. Jadi menyadarkan anak itu tanpa apa tadi hukuman, konsekuensi. Jadi dengan budaya positif, menambah tadi dari apa yang disampaikan Pak Dwika tentang membuat kesepakatan. Jadi
Jadi anak itu kita kembalikan kesepakatan atau yang artinya adalah sebuah kontrak lah ya, namanya juga kontrak. Jadi ini loh, kamu memecahkan kaca ini dengan kerugian ini kan hal yang tidak baik kan gitu. Jadi nanti harus disadarkan, oh iya Pak, saya salah intinya seperti itu. Kemudian nanti baru ada tindakan-tindakan lain yang mungkin nanti akan ada penjelasan lebih lanjut ya, terkait tentang kesepakatan atau kelas atau seperti itu. Mungkin tambahan dari saya saja. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Andi. Nah, betul sekali ya. Kita di sini sebagai guru itu ditugaskan untuk menuntun siswa kita. Jadi kita bisa mengarahkan tanpa menghukum, tanpa memaksa murid untuk menaati. Karena nanti di materi berikutnya ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk dari nilai-nilai universal yang telah kita pelajari yang tadi Bu. Begitu Pak Wahab. Selanjutnya ini ya, misalkan Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva jadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab karena dia tidak siap tadi ya. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan dan Iva tergagap dan malu luar biasa. Nah ini biasanya sering terjadi ya, bukan karena dia nggak siap, kemudian apa-apa jatuh gitu. Kemudian ini termasuk yang mana hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi coba. Kalau hukuman tadi disebutkan di paragraf, Iva itu disuruh maju ke depan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena dia tidak bisa menjawab tadi, dihukum. Kemudian guru menjadi marah dan siswanya menjadi takut. Konsekuensinya murid mengikuti, misalkan karena kamu tadi tidak memperhatikan bapak, kamu tidak ada jam istirahat. Saat jam istirahat kamu ada jam tambahan misalkan. Dibuat oleh guru dan murid mentaati peraturan itu. Kemudian untuk restitusinya, guru menanyakan keyakinan diri tadi. Misalkan tadi memecahkan kaca, kita kembali ke keyakinan yang sudah kita buat dengan membantu anak untuk menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia itu menyelesaikan masalah itu tanpa merendahkan dirinya Pak. Jadi dia itu kan menyelesaikan sendiri, berpikir sendiri gimana solusi yang terbaik untuk dirinya. Seperti itu. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Dan menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu sebagai posisi yang mana biasanya? Penghukumkah, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman bisa jadi, apalagi yang manajer. Mantap itu. Apalagi Pak? Yang biasanya banyak itu kan penghukum ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Contoh di sini ada kasus murid itu sering terlambat saat masuk jam pergantian jam pelajaran itu loh Bu. Jadi udah bel, dia itu masih keliling-keliling kelas, misalkan keliling-keliling sekolah, apalagi sekolah kita yang sangat besar ini. Nah, kalau sebagai penghukum, contoh kalimatnya seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa masuk ke kelas tepat waktu? Sana berdiri langsung di strap gitu. Itu kan termasuk penghukum ya. Aduh, kira-kira ini apa sih gede waktu terus. Ya udah duduk malah gitu. Kemudian membuat rasa bersalah. Misalkan kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali
mengecewakan ibu, dan ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, jadi membuat anaknya itu langsung, aku kok ngecewakin bu iki ya, gitu, misalkan gitu, langsung wah marah. Iya, jadi kata-kata kamu sudah mengecewakan ibu. Kalau dulu bagaimana? Nah itu biasanya itu langsung sana keluar. Wah, kalau bahasa Inggris gimana bu? Get out gitu deh. Nah teman, sekarang kalau sebagai teman, ayolah, bagaimana kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah kalau teman itu biasanya kan lebih halus, ya kan Pak Bu? Oh bapak iya, ada bapak itu. Kalau ibu nggak bisa, emang nggak bisa, kita bisa gimana? Oh kalau nah sudah tidak apa-apa, duduk sana, berarti langsung memaafkan. Itu biasanya kan teman Bu. Kemudian pemantau. Kalau pemantau itu gimana? Pak Febri ini biasanya dilakukan Pak Febri. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, kalau pemantau ini lebih ke konsekuensi. Tahu ya. Ini biasanya banyak yang melakukan seperti ini. Pemantau juga banyak. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, jadi ditanyakan, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Dari kelima ini, kira-kira yang mana yang paling tepat, Bu? Kira-kira penghukumkah, bersalah, teman, atau pemantau, manajer, yang mana? Yang paling bagus menurut Bapak Ibu? Manajer, betul sekali. Jadi kalau manajer itu kita mengarahkan salahmu di mana, kemudian cara memperbaikinya gimana, betul, tanpa paksaan. Gimana? Nah ini selanjutnya, kalau sebagai teman sepertinya jarang ya Bu, kita guru dan murid itu kan punya kasta, enggak kasta apa namanya Bu? Perbandingan, ya saling menghormati harusnya ya Bu. Iya tingkatan itu. Jadi kalau sebagai teman kira-kira ya paling di ini membuat rasa bersalah ya kebanyakan. Jadi dari setelah ini kita keluar dari ruangan, kalau bisa kita mencoba menerapkan sebagai manajer. Jadi kita harus mencari tahu kenapa dia terlambat, alasannya apa, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya tadi. Nah, di sini ini yang paling penting, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, apa sih itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Selama ini kan kita yang banyak di sekolah-sekolah itu peraturan ya, peraturan kelas. Nah, sebelumnya kita telah dulu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor. Kenapa Bu? Kenapa pakai helm? Biar apa? Biar aman, biar selamat. Okay. Jadi keyakinannya itu biar selamat gitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan pada saat pandemi kemarin misalkan? Biar sehat. Nah, kesehatan termasuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berupa, nah di sini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi lebih umum kayak tadi, keselamatan, kesehatan, seperti itu. Itu namanya keyakinan. Tepat waktu. Nah, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi berbentuk kalimat umum. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif. Misalkan di kelas anak-anak sering lari, nggak boleh pakai kata misalkan tidak boleh lari di dalam kelas. Jadi yang benar gimana Bu? Kira-kira biar kalimatnya positif. Nah betul Bapak Pak Alsa. Jadi berjalannya yang baik di dalam kelas misalkan. Nah duduk yang baik di dalam kelas misalkan. Enggak, tidak boleh, kan ada kata tidak atau bukan biasanya kan itu termasuk kalimat negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi misalkan 3 poin, 5 poin, yang penting mereka itu paham dan mengerti dan bisa melaksanakan, utamanya seperti itu. Kemudian
keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi ini namanya juga kelas, jadi bisa tergantung sama kelasnya. Kalau kelasnya ramai butuh seperti apa, tergantung sama situasinya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curhat pendapat. Selanjutnya bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalkan Bapak Ibu tadi di kelasnya sudah dibentuk, kemudian ada pelanggaran yang tidak masuk kelas dalam situ, bisa ditanyakan kembali. Seperti kata Pak Dwika tadi, bisa ditambahkan saat ada sesuatu yang urgent, dan disepakati oleh semua warga kelas. Nah, ini kemarin saya membuat keyakinan kelas. Jadi pertama saya jelaskan dulu keyakinan kelas itu apa, nilai-nilai kebajikan itu apa. Kadang kan anak masih belum paham, belum tahu keyakinan kelas, yang tahunya kan peraturan kelas. Seperti itu. Yang kedua, saya meminta anak-anak untuk menyampaikan pendapat mereka. Apa sih yang mereka inginkan? Apa sih kelas impian mereka? Supaya kelasnya itu menjadi nyaman, teratur, dan lain sebagainya. Jadi lewat curhat seperti itu. Di sini saya pakai ini ya Bu, apa namanya ini bacanya, Padlet, apa Pak? Padlet. Kemudian, nah ini anak-anak mengisi lewat Padlet ini, dan setelah itu kami bersama-sama, saya dan murid-murid kelas 8F di sini membuat 4 keyakinan. Karena di sana di 8F itu ramai sekali. Nah, dan di situ kebanyakan sudah mencurahkan tadi. Kelas saya itu Bu ramai, kemudian tidak kompak, katanya seperti itu. Ya udah kita bikin. Nah, setelah itu kita buat kesepakatan kelas dan ditandatangani anak, ditempelkan dalam dinding mading mereka. Di kelas kan itu ada masing-masing mading ya. Nah, seperti itu. Nanti bisa jadi saya harapkan setiap wali kelas bisa membuat keyakinan kelas untuk kelasnya masing-masing, atau guru mapelnya mungkin bisa untuk keyakinan seni budaya seperti ini. Kan kadang setiap anak, setiap kelas dengan kelas lain berbeda kebutuhan seperti itu. Nah, bisa kalau untuk keyakinan dalam sekolah itu kan masih luas gitu, sepertinya masih karena banyak, apalagi kondisi sekolah kita kelasnya besar, jadi kurang. Kalau lebih pas itu untuk keyakinan kelasnya tadi. Jadi masing-masing kelas atau masing-masing mapel boleh. Nah, terakhir ini ada namanya segitiga restitusi. Jadi tadi kan ada namanya restitusi. Kalau segitiga restitusi ini langkah-langkahnya, bagaimana kita menyelesaikan masalah. Ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas di sini berperan menggeser identitas murid dari gagal menjadi sukses. Jangan mengkritik murid yang gagal. Contohnya misalkan dengan itu tidak boleh langsung kamu salah, kamu begini begitu. Misalkan contoh yang benar itu menstabilkan identitas itu misalkan manusia tidak ada yang sempurna, kamu bisa memperbaikinya seperti itu misalkan. Kemudian validasi tindakan yang salah, prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali, mengakui kebutuhan murid, dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi validasi itu misalkan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, kemudian menanyakan keyakinan, termotivasi secara intrinsik perilaku yang telah divalidasi. Tadi kita kan sudah membuat keyakinan kelas, kemudian diarahkan lagi keyakinan mana yang kamu percaya untuk menyelesaikan masalahnya, gitu misalkan. Nah, di sini
contoh. Loh. Bentar ya, Pak. Saya buka di sini aja ya. Segitiga restitusi yang sudah saya buat di kelas 8D. Kasus pertama itu anaknya apa Bu namanya, sudah beberapa kali alfa. Kemudian saya beri langkah-langkah segitiga restitusi. Sekilas ini, nah ini tindakan yang salah, kamu terlambat, kenapa alasanmu seperti itu. Nah ini seperti itu. Ya ini ya itu Bu, tadi ada plus minusnya. Sama tadi manis soalnya. Menanyakan ini. Ya, ini anaknya rumahnya Pekong lah deket Bu. Lah tak tanya kok kenapa terlambat? Nggak pernah masuk. Padahal 5 menit kan Bu. Tekol Bu. Nah, Bulungan itu nanti kan deket tau Bu. Lah 6:30 baru bangun apa? 7 nggak nyanda pulang. Nah seperti ini ya Bu. Ada beberapa contoh yang contoh berikutnya itu ada siapa namanya Izudin sama Alfa Rizik itu Bu. Nah itu juga kan kalau ya itu kalau muter-muter, kalau ada jam pelajaran itu muter-muter dulu baru masuk. Nah ini nanti, oh ini nanti tanggapan muridnya. Jadi iya ini kurang nggak pakai speaker apa Bu? Besti makanya iya itu sedikit lucu, aslinya lucu Bu, tapi lagi memang seperti itu karakternya Bu. Seperti itu ya Bu, ada 2 contoh tadi.
positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, tadi menuntut posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi atau bertanya lagi? Sampun? Nah, oke. Ya, cukup dari saya. Misalkan ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga kedepannya kita dapat saling mendukung, saling menerapkan tadi, dan restitusi, ada sedikit ke restitusi, keyakinan kelas dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.